Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mawlaha. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah ajaran beliau. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu kajian hadis dari kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah. Semoga majelis ini majelis yang bermanfaat, majelis yang penuh rahmat dan majelis yang penuh barakah bagi kita semuanya. Kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai salah satu bentuk keimanan dan kecintaan kita kepada beliau, sekaligus sebagai sarana untuk kita membuktikan iman dan cinta itu dengan berupaya memahami sunnah dan ajaran beliau dan juga mengikutinya. Karena puncak dari pembuktian iman dan cinta itu adalah al-ittiba'. Karena itu yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, bahkan sebagai bukti cinta seorang mukmin kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan ittiba'ur Rasul SAW. Jadi kita membuktikan cinta kita kepada Allah, dan cinta kepada Rasul itu bagian saja dari cinta kepada Allah. Salah satu bentuk dan bukti cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasul. Nah, bukti cinta kepada Allah Ta'ala Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Katakan, jika kalian semuanya cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, artinya mengikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, insyaallah. Dan kita belajar, membaca dan belajar serta mengkaji hadis Nabi SAW itu adalah sarana, wasilah untuk kita bisa mengikuti sunnah ajaran beliau. Baik, pada malam hari ini kita membaca hadis dari bab keempat, bab tentang al-Islam nasakhal adyan as-sabiqah. Bab tentang bahwa agama Islam yang kita peluk dan kita imani ini itu menghapus seluruh agama yang terdahulu. Maksudnya adalah agama-agama samawi, risalah-risalah samawiyah, kitab-kitab dan isinya yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh ajaran, seluruh kitab yang dulu pernah dibawa oleh para nabi alaihi wassalam, para rasul, baik yang kita ketahui nama-namanya seperti
lembar-lembar suhuf yang diterima dan dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab Taurat dan juga ada lembar-lembar suhuf yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur yang dibawa dan disampaikan kepada kaumnya oleh Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu beberapa kitab yang berisi agama Allah, yang berisi syariat agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi seandainya itu kitab-kitab itu masih ada dan orisinil, ini andai ya, faktanya tidak ada, andai saja itu masih ada dan masih orisinil, itu kok ada sekarang kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, atau lembar-lembar kitab Nabi Ibrahim alaihissalam, itu andai itu masih ada sekarang. Jadi terus kemudian para nabi dan rasul yang dulu itu diamanati Allah untuk membawa dan menyampaikan isi kitab-kitab itu para nabi-nabi itu seandainya kok dihidupkan kembali pada zaman sekarang, di masa umatnya Nabi Muhammad SAW, itu beliau-beliau itu tidak lagi berlaku kitab-kitab yang dulu beliau bawa itu sekarang. Beliau-beliau semuanya itu seandainya itu kok dihidupkan kembali, terus andai kitab-kitab beliau-beliau itu masih murni, masih orisinil, masih asli, itu beliau-beliau itu tidak boleh lagi memakai kitab-kitab itu. Beliau-beliau semuanya itu terikat dengan ajaran Rasulullah SAW dan dengan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, yang harus kita tanamkan dalam akidah kita. Itu secara umum isi dari bab ini, bahwa Islam itu menghapus seluruh agama terdahulu. Jadi itu agama samawi, agama yang ada asalnya dari kitab dari Allah Ta'ala dibawa oleh Nabi. Jadi tentu apalagi agama-agama yang non samawi, yang tidak berasal dari risalah langit. Insya Allah begitu. Itu kita sedang berbicara tentang poin akidah yang harus diimani oleh setiap orang Islam. Kita tidak sedang ngomongi oleh pemeluk agama lain. Ini dalam rangka untuk kita menanamkan keyakinan dan akidah kita, di mana seorang muslim mengaku Islam, bersyahadat, terus tidak meyakini prinsip tadi, itu Islamnya, syahadatnya dipertanyakan dan sangat boleh jadi tidak sah. Itu maksudnya. Kita sedang berbicara tentang akidah Islam, akidah umat Islam, dan bagaimana bangunan akidah Islam itu dibentuk. Baik. Kita membaca hadis dalam bab ini. Hadisnya riwayat Imam Muslim rahimahullah, sehingga hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat di mana diri Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Jadi beliau bersumpah di sini. Padahal bagi orang beriman, Nabi berkata apapun, Nabi bersabda apapun,
selama itu memang betul-betul kata-kata Nabi, nggak perlu sumpah. Kita wajib menerima dan mengimaninya. Apalagi ini ditegaskan dengan sumpah. Demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyyun aw Nasraniyun. Demi Allah atau demi zat di mana tanganku ada di tangannya, demi Allah maksudnya, tidaklah atau tidak ada seorang pun dari umat ini, maksudnya umat beliau, baik itu Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang aku, mendengar ada nabi namanya Muhammad, nabi terakhir, membawa kitab Al-Quran, agamanya namanya Islam. Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi, Nasrani atau siapapun yang lainnya, mendengar tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, tentang Al-Quran, summa yamutu, lalu dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, sampai dia meninggal dan dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, dengan agama yang aku bawa, dengan kitab Al-Quran yang aku sampaikan. Dia sampai meninggal dan tidak beriman kepada yang aku bawa, yaitu tidak beriman dengan Islam. Illa kana min ashabin nar. Tidak ada orang yang seperti itu kecuali dia termasuk dari golongan penghuni neraka. Artinya dalam hukum akidah Islam, orang itu hukumnya kafir, meninggal dalam keadaan kafir dan masuk neraka kekal di dalamnya. Sekali lagi, kita tidak sedang ngomongin agama orang lain. Kita sedang berbicara tentang akidah kita, keyakinan kita. Karena kalau ada orang Islam mengaku Islam terus tidak meyakini ini, itu bisa tidak sah keislaman dan syahadatnya. Jadi itu hadis riwayat Imam Muslim. Waktu kita singkat sehingga kita coba ringkas. Dari hadis ini kita mendapati banyak kesimpulan. Tapi dalam kesempatan singkat ini saya ingin menyebutkan 3 kesimpulan yang pertama adalah bahwa kesimpulan pertama itu bahwa risalah agama Islam dengan Qur'annya, dengan sunnahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu menghapus, menasakh itu seluruh ajaran para rasul dan para nabi sebelumnya, meskipun itu juga dari Allah. Kalau ada yang tanya, loh kan itu juga agama Allah, itu juga dari Allah, dibawa oleh utusan Allah, berarti kan benar juga. Jadi yang kita perlu tahu adalah bahwa ini kaitannya dengan apa itu, dengan bahwa ada yang sama. Jadi yang dimaksudkan dengan yang dihapus itu adalah untuk bagian, jadi ada agama itu ada akidah, ada ibadah, ada syariah, ada akhlak. Nah, yang mutlak itu sama dan tentu tidak terhapus.
Itu adalah akidah, keimanan kepada Allah dan tauhid. Rukun iman yang 6 tetap itu baku. Jadi seperti itu. Nah, sementara untuk syariah itu, kalau kita mengenal di dalam syariah Nabi Muhammad SAW saja, itu kalau kita belajar dalam belajar tafsir Al-Quran, ilmu Al-Quran, belajar juga hadis, itu ada materi tema tentang nasikh mansukh. Dari syariat Nabi Muhammad sendiri itu ada semula ajaran yang diajarkan, disampaikan beliau di awal beliau menyampaikan dakwah Islam, tapi setelah itu dinasakh, dihapus. Jadi gitu. Itu ada. Apalagi di antara syariat nabi-nabi ada. Karena syariat ibadah itu memang disesuaikan dengan kondisi kesiapan umat masing-masing. Sejak dulu ada salat. Ibadah salat ada intinya. Tapi detail hukum salat, berapa kali salat sehari semalam, tata cara detailnya bisa beda. Puasa ada pada zaman dulu, tapi detail hukum puasa itu berbeda. Syariat salat zaman Nabi Musa alaihissalam sehari semalam 50 kali. Itu untuk berapa banyak salat dalam sehari semalam? Belum lagi detailnya tata caranya. Wallahu alam, kita tidak tahu. Jadi gitu. Tapi di zaman kita yang wajib hanya 5. Kayak gitu maksudnya. Jadi beberapa syariat yang lainnya, ada beberapa hukum tentang halal haram. Rampasan perang itu di syariat nabi-nabi sebelumnya itu haram. Haram. Jadi ketika seorang nabi bersama umatnya berperang melawan musuh-musuh Allah, orang-orang yang memerangi agama Allah, memerangi Nabiullah itu, terus mereka menang, berhasil mengumpulkan rampasan perang, itu ibaratnya jarum sekalipun itu nggak boleh dibawa pulang, diambil. Apalagi pedang, apalagi panah, apalagi baju besi. Semua rampasan perang itu harus dikumpulkan. Seandainya ada yang menyembunyikan benang, itu akan ketahuan. Semua harus dikumpulkan. Nah, setelah terkumpul semuanya, tidak ada yang tersisa, tidak ada seorang pun yang menyembunyikan apapun dari rampasan perang itu, termasuk benang, termasuk jarum seandainya disembunyikan. Sudah semuanya itu, nanti tiba-tiba ada api yang datang, Allah yang mengirimi, yang membakar tumpukan rampasan perang itu, semuanya terbakar. Nah, kalau misalnya ada waktu itu, misalnya ada semua udah dikumpulkan, loh kok api itu datang tapi nggak tahu, mungkin berhenti di mana gitu, nggak mau langsung melahap dan membakar rampasan yang sudah dikumpulkan itu tanda berarti masih ada yang menyembunyikan. Diumumkan berarti masih ada di antara kalian yang menyembunyikan rampasan perang, ayo kumpulkan. Kalau mereka langsung kumpulkan dan terkumpul, dibakar langsung, api datang dan membakar. Tapi kalau ternyata api masih diam saja, belum membakar, berarti masih ada yang nyimpan. Kalau nggak ngaku, jadi gitu, nggak ngaku, itu nanti kan ibarat masing-masing kelompok ada pemimpinnya, ada panglimanya, itu diminta untuk salaman dengan nabinya.
Salaman 1, 2, 3. Nanti akan ada 1, 2 yang tangannya nempel nggak bisa dilepas. Berarti yang menyembunyikan itu dari pasukan kamu. Kalau langsung mereka ngaku, selesai. Nggak ngaku juga, satu persatu disalami. Nanti akan ada 1, 2 siapa yang menyembunyikan nempel tangannya dengan Nabi itu nggak bisa lepas, nggak bisa mangkir. Terus dibakar oleh api tadi itu. Nggak, itu hanya contoh saja. Contoh bahwa syariat, ada tata cara ibadah, halal haram itu berbeda. Ada beberapa yang berbeda. Dulu halal sekarang haram, dulu haram sekarang halal. Itu ada. Jadi gitu. Nah, itu yang nggak berlaku. Jadi tidak berlaku. Terus kemudian untuk syariat yang sama pun ini kan sama. Ketika seorang Islam mendapati adalah mungkin hukum, ada tuntunan tertentu dari Nabi terdahulu, ini kan ada dalam Islam, nggak dilarang. Jadi gitu, sama. Nah, itu ketika kita sama, misalnya kok syariat Nabi Musa alaihissalam, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kita mengamalkannya bukan sebagai syariat Nabi Ibrahim, tapi tetap kita mengamalkannya sebagai syariat Nabi Muhammad. Kita bukan mengikuti Nabi Ibrahim, tapi mengikuti Nabi Ibrahim. Dalam hal-hal di mana kita mengikuti Nabi Ibrahim itu juga atas perintah Quran. Perhatikan. Kita ngikuti Nabi A, Nabi C, Nabi dalam hal-hal misalnya akhlak atau apa itu karena perintah Al-Quran. Niat kita mengikuti Quran, bukan mengikuti ajaran Nabi itu. Jadi itu intinya. Baik, jadi kaidah pertama atau apa yang kita bisa simpulkan dari hadis ini adalah bahwa Islam itu menghapus, dan itu sudah jadi di dalam sebuah riwayat pernah Sayyidina Umar itu menemukan lembar Taurat. Ya, beliau penasaran aja, mungkin diambil terus beliau ingin membacanya. Nabi SAW lewat, jadi menyaksikan kok Sayyidina Umar sepertinya serius gitu membawa lembaran apa. Ditanya apa itu? Ini saya menemukan lembar Taurat, saya penasaran membacanya. Langsung kemudian diambil oleh Nabi dengan cepat. Jadi gitu, dengan cepat diambil oleh beliau. Kemudian beliau bersabda, demi Allah, jadi lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai, yang tadi saya tegaskan. Demi Allah, seandainya Musa sekarang hidup di zamanku sekarang, jadi beliau pun tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikutiku, tidak mengikuti Taurat ini. Makanya nanti salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang akhir zaman, di antara tanda akhir zaman itu kan nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dari langit. Jadi beliau yang berhasil dengan izin Allah membunuh Dajjal. Jadi berkat beliaulah dengan izin Allah Ta'ala Ya'juj Ma'juj itu binasa. Jadi belum memimpin kaum muslimin waktu itu dan seterusnya. Jadi beliau turun itu sosoknya ya Nabi Isa. Seandainya kok ada yang bersama beliau terus melihat itu, ya itu beliaulah yang dulu Nabi Isa zamannya waktu itu. Sosoknya Nabi Isa alaihissalam, tapi saat turun nanti beliau turun bukan lagi sebagai nabi, tapi sebagai salah seorang umat Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak lagi membaca Injil, tidak lagi menyampaikan Injil, tidak lagi mengikuti ajaran Injil, tapi membaca Al-Quran. Jadi kita mengikuti Al-Quran, beribadah, beramal sesuai dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi. Sholat cara kita. Jadi gitu. Kenapa? Itu tadi, beliau sudah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW.
Jadi yang beliau di sini disebutkan tidak ada seorang pun di antara umat ini, itu umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada dua. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah. Jadi umat yang menjadi sasaran dakwah beliau. Itu nanti kita tegaskan dalam poin kedua. Itu semua umat manusia. Semua umat manusia yang hidup sejak beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai hari kiamat nanti. Semuanya itu umat beliau, artinya umat yang menjadi sasaran dakwah beliau. Makanya termasuk Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya ateis. Itu umat Nabi Muhammad, tapi umatul dakwah. Umat sasaran dakwah beliau. Yang kedua adalah ummatul ijabah. Jadi umat yang menyambut seruan dan dakwah beliau. Itu umat Islam seperti kita ini. Nah, yang di sini tidak seorang pun di antara umat ini itu masih umatul dakwah, umat dakwah, bukan umatul ijabah. Umatul ijabah sudah, kita sudah menyambut seruan beliau, insyaallah begitu. Baik, jadi itu yang poin pertama dan itu ditegaskan semuanya. Lalu kemudian kita hal kedua, kesimpulan kedua yang bisa kita dapatkan adalah bahwa risalah beliau sebagai nabi dan rasul, dan kitab Al-Qur'annya ini karena beliau sebagai rasul terakhir, kitab Al-Qur'an sebagai kitab terakhir, itu menyeluruh, berlaku untuk seluruh umat manusia sejak zaman beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai akhir zaman nanti, semuanya. Jadi berbeda dengan risalah para nabi sebelumnya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan Allah kepada siapapun sebelum aku. Saya hanya sebutkan yang terkait dengan tema kita, kan panjang kalau saya sebut semuanya. Di antaranya, jadi beliau mengatakan, kana nabiyyu yub'atsu fi qaumihi khassah. Dulu setiap nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Jadi Nabi Nuh untuk kaumnya saja. Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya saja. Nabi Lut alaihissalam itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, diutus berbarengan, tapi masing-masing diutus untuk kaumnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kaumnya, Nabi Lut untuk kaumnya, Nabi Saleh untuk kaumnya kaum Tsamud, Nabi Hud untuk kaumnya kaum Ad, Nabi Syuaib untuk kaumnya kaum Madian. Setiap nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sehingga kitabnya berlaku untuk kaumnya, syariatnya berlaku untuk kaumnya saja, tidak berlaku untuk kaum yang lain. Wa bu'itsu ilan nasi kafah atau amma, sementara aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Allah Ta'ala berfirman misalnya di dalam di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Di dalam surat Saba ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kata Allah, kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Jadi ini yang kita, sehingga beliau diutus tidak hanya untuk masyarakat Quraisy, tidak hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia dan tidak terbatas. Ya ini sangat terpahami, karena kalau dulu itu kan setiap syariat Nabi, Rasul tertentu itu misalnya kok sudah hilang jejaknya.
Karena Allah Ta'ala tidak menjamin untuk menjaga agama dan kitab setiap nabi zaman dulu. Sehingga ketika nabinya wafat, beberapa waktu setelahnya itu mungkin berubah, mungkin sudah hilang aslinya. Karena Quran itu untuk agama, kitab untuk semua manusia sampai hari kiamat, maka Allah menjamin untuk menjaganya, tidak akan hilang, tidak akan berubah, tidak akan bisa dipalsukan. Dalam surat Al-Hijr itu, jadi ayat Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sungguh kamilah, kata Allah, yang menurunkan az-zikr Al-Quran ini, dan kamilah yang akan menjaganya, sehingga akan terjaga semuanya. Itu seperti itu, insyaallah. Ya, jadi itu yang kedua, dan ini yang kita yakini betul bahwa Islam itu berlaku bagi semuanya. Kemudian yang ketiga, bahwa kan di situ disebutkan bahwa la yasma'u bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku terus tidak beriman sampai meninggal, maka dia berarti kafir dan menjadi ahli neraka. Di situ disyaratkan bahwa tidak mendengar tentang aku. Para ulama menyimpulkan berarti yang sampai meninggal tidak sempat mendengar tentang Nabi, nggak pernah mendengar nama Muhammad, tidak pernah mendengar nama Al-Quran, tidak pernah mendengar Islam, itu berarti ma'dzur, berarti tidak dipersalahkan. Jadi gitu, tidak termasuk dalam ini, karena yang sampai meninggal terus tidak beriman kepada risalah Islam itu diancam masuk neraka. Tapi syaratnya mendengar tentang beliau. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang tidak mendengar, tidak tahu tentang Nabi Muhammad, tidak tahu tentang Islam, tidak pernah tahu tentang Al-Quran? Jadi gitu. Nah itu bagaimana? Yang jelas tidak termasuk di dalam sini. Jadi tidak termasuk dalam cakupan sabda ini. Terlepas apakah misalnya sekarang ini masih ada orang yang seperti itu, di zaman dimana informasi udah tersebar kemana-mana, mungkin masih ada, mungkin orang-orang yang hidup masih primitif di kedalaman mana begitu, yang tidak punya akses untuk mendapat informasi keluar sampai meninggalnya mungkin. Tapi kalau umumnya umat manusia sekarang, mungkin para ulama mengatakan sudah nggak termaafkan. Nah, tapi kemudian para ulama memperselisihkan, lalu mereka bagaimana? Jadi yang sampai meninggal itu tidak pernah mendengar, intinya dakwah Islam tidak sampai kepada dia. Ini para ulama memperselisihkannya. Jadi ada 8 pendapat. Jadi ada yang berpendapat bahwa orang yang seperti itu, ada yang berpendapat tidak mau berpendapat. Sudah, saya memilih untuk tawakuf. Jadi tidak mengatakan apapun tentang itu, wallahu alam. Yang kedua mirip dengan yang pertama, itu dikembalikan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Udahlah, kita karena tidak ada yang fix di sini, maka udah kembalikan kepada kalau mau kita hukumi, ya hukum aslinya kafir, tapi kan kafirnya karena dia nggak tahu. Misalnya kayak gitu contohnya, risalah belum sampai kepada dia. Jadi bagaimana dia mau beriman? Nggak pernah dengar tentang Nabi Muhammad, nggak pernah dengar tentang Al-Quran, nggak pernah dengar itu. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi kata Allah, kami tidak menyiksa seorang pun sampai kami mengutus seorang rasul. Nah, orang yang tidak menerima dakwah Islam tidak sampai ke dia, sehingga nggak tahu tentang Nabi Muhammad, nggak tahu tentang Al-Quran, nggak tahu tentang Islam, itu sama dengan statusnya seperti orang yang tidak diutus Nabi kepada mereka, yang Allah mengatakan tidak akan kami azab. Makanya di antara pendapat ada yang mengatakan mereka ahli surga, karena di akhirat nanti itu kalau tidak di surga, di neraka, hanya ada 2 pilihannya.
Jadi kalau ini Allah mengatakan tidak diazab, berarti dia di surga. Ada yang mengatakan begitu. Tapi tetap ada saja yang mengatakan enggak, mereka di neraka. Karena dalil yang mengatakan pokoknya orang yang kafir sampai meninggal masuk neraka. Itu aja kaidahnya. Dan mereka kafir. Jadi tidak beriman kepada Allah kan kafir. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan enggak, mereka di tengah-tengah antara surga dan neraka. Wallahu alam. Jadi macam-macam. Jadi gitu. Nah, di antara pendapat itu ada yang mengatakan bahwa mereka nanti itu pada hari kiamat Allah mengadakan ujian khusus. Jadi ada beberapa dalil hadis yang memang menyebutkan itu. Bahwa untuk orang-orang yang untuk anak-anak yang meninggal kecil, khususnya yang anaknya orang-orang kafir, orang musyrik meninggal kecil. Jadi gitu. Dan untuk orang-orang yang tadi itu tidak sampai kepada mereka agama Islam, itu nanti diadakan ujian khusus untuk diuji. Nah, dari hasil ujian itu apakah kemudian mereka itu keputusannya termasuk yang ikut beriman atau tidak, itu ditentukan nasibnya. Jadi gitu. Ya secara umum memang kita mungkin yang jelas bahwa perbedaan di sini sudah terjadi di antara para ulama sejak zaman dulu. Jadi tidak ada hak batil di sini. Jadi itu pendapat-pendapat yang ini yang opsional sifatnya dari Allah Taala. Baik, saya kira itu. Ini waktunya udah lewat ya. Gimana? Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Saya kira tentang hadis ini mudah-mudahan sebagai penegas saja untuk keimanan dan keyakinan kita. Sekali lagi yang tadi kita sebutkan bahwa itu dalam rangka membangun akidah dan keyakinan kita. Jadi akidah kita, keyakinan kita. Jadi kita tidak sedang membicarakan kalau kepada pemeluk agama lain kan lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip. Tapi kita sedang berbicara tentang akidah kita, keyakinan kita, di mana orang Islam dikatakan Islam sah akidahnya ketika dia beriman dengan prinsip-prinsip akidah itu. Insyaallah gitu. Itu insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu kalau ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesimpulan ketiga tadi tentang orang-orang yang belum mendapatkan bisa atau tidak sampai di sana itu, Dr. Zakir Naik pernah ditanya masalah itu, dan dia menjawab bahwa ada sebuah suku yang tidak pernah mendapatkan wisata itu, ternyata di situ mereka melaksanakan syariat seperti syariat Islam. Bagaimana pendapatnya? Saya kurang begitu jelas menangkapnya karena suara ini. Dokter Zakir Naik itu pernah ditanya tentang seperti kesimpulan. Dokter Naik. Ya. Pernah ditanya seperti kesimpulan mengenai ketiga tadi orang-orang yang belum pernah mendapatkan wisata, belum pernah mendapatkan ajaran Rasulullah seperti itu. Dan ternyata di situ mereka mempraktekkan ajaran-ajaran seperti yang diajarkan Rasulullah. Itu dari mana kok? Fitrah gitu atau gimana? Ternyata dokter mungkin mendapatkan itu informasi seperti itu. Jadi ternyata di lingkungan itu, komunitas itu mereka mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Rasulullah. Artinya mungkin mereka dengan mempraktekkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ya mungkin ya, wallahu alam. Cuman kan seperti itu kan perlu kita lihat, artinya bahwa itu di mana, terus misalnya suku pedalaman apa, apakah setiap suku pedalaman itu kira-kira seperti itu kan juga tidak ada jaminan. Jadi itu hanya kemungkinan, mungkin mereka dapat warisan dari agama sebelumnya, ya di mana dari sisi tertentu sangat ini ya, jadi sangat untuk yang seperti saya kira khusus menurut saya. Jadi kalau dipelajari mungkin ada latar belakang dan keterkaitan, karena kalau yang lainnya itu kan lebih banyak yang ya animisme, dinamisme kayak gitu. Jadi arahnya ke sana, tidak. Jadi kalau mendapatkan itu berarti ada warisan kemungkinan. Kita ambil contoh misalnya untuk bangsa Arab. Itu kan mereka ada jalur, artinya mereka tahu tentang ajaran Nabi Ibrahim.
Tapi ternyata sejahiliyah itu kan, semusyrik itu, sefatal itu gitu. Yang diwarisi adalah penyembahan berhala kaumnya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahimnya. Padahal mereka tahu tentang Nabi Ibrahim. Dan mereka tahu bahwa Ka'bah itu yang bangun beliau, Nabi Ibrahim. Dan mereka menghormati itu. Nggak artinya bahwa seperti itu kalau tidak ada bimbingan itu. Nah, cuman seperti yang diceritakan itu kalau memang iya, ya tadi perlu dikaji secara khusus itu. Kira-kira kok ada agak unik begitu. Baik, insyaallah saya kira itu. Barakallahu fikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.